Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wadi Sakti Asmi dengan NIM 2044 dari Prodi Teknologi Informasi. Saya akan menjelaskan soal sistem basis data, kuis 2 dengan tik soal D. Untuk soal pertama, di sini kita suruh membuat DDL dari ERD di atas. Pertama itu gunakan primary key pada sistem entity, gunakan node rule pada seluruh atribut yang wajib diisi, gunakan unique pada atribut yang bernilai unik. Dan terakhir, gunakan tipe data integer untuk seluruh atribut yang berisi ID, harga, subtotal, dan jumlah pesanan. Yang kedua, kurang lebih sama, tapi yang terakhir ini untuk seluruh atribut yang berisi ID dan stok. Lanjut kita buka APK admin. Hmm, ini ERD untuk soal pertama. Yang pertama, yang pertama kita punya entitas yaitu jenis menu, customer, menu, pembayaran, dan pesanan. Oh, maaf, ada detail pesanan juga. Setiap tabel wajib memiliki primary key, yaitu seperti jenis menu, terus, maaf, maksudnya ID jenis menu, ID customer, ID menu, ID pembayaran, ID pesanan, bisa ada ID detail pesanan. Sini saya menerapkan not rule pada atribut wajib, misalnya nama customer, nama menu, dan tanggal pesanan. Terus penerapan unik pada nomor telepon pada tabel customer eh, supaya tidak ada duplikasi kontak. Terus selanjutnya tabel pesanan memiliki foreign key ke customer karena satu pelanggan bisa membuat banyak pesanan. Lalu tabel menu memiliki foreign key ke jenis menu untuk mengelompokkan item. Nah, paling penting yaitu ada tabel detail pesanan. Tabel detail pesanan ini menampung tiga foreign key sekaligus ke pesanan, ke menu, dan ke pembayaran. Oke, lanjut. Oke, maaf. Ini untuk kodian soal pertama. Kita seperti ini. Ada tabel tadi dan ada unit. Lanjut ke soal 2. Soal 2 ini berfokus ke sistem peminjaman buku di perpustakaan. Untuk entitas di sini ada mahasiswa, petugas, kategori, buku, dan tabel transaksi peminjaman. Tabel mahasiswa dan petugas menggunakan unik pada atribut NIM dan NIP untuk memastikan identitas yang terdaftar adalah unik. Biasanya tabel kategori memiliki tabel kategori menggunakan unik pada kode kategori. Kode kategori. Ya. Ini semua ID dan atribut stok di tabel buku menggunakan integer, tipe data integer. Lalu ada tabel buku memiliki relasi ke kategori menunjukkan bahwa setiap buku harus memiliki semacam kategori yang jelas. Nah, tabel penghubung. Kan di sini ada tabel peminjaman. Tabel peminjaman itu menjadi penghubung yang menangani relasi antara tiga entitas utama, yaitu mahasiswa sebagai peminjam, buku sebagai yang dipinjam, dan petugas yang melayani atau meminjami.
Lalu di sini ada tiga foreign key di tabel ini, yaitu ada mahasiswa ID mahasiswa, buku ID buku, dan petugas ID petugas. Memastikan bahwa setiap transaksi hanya bisa terjadi jika ketiga data utama terdaftar valid dalam sistem. Kesimpulannya itu DDL ini berhasil memodelkan proses bisnis peminjaman buku dengan tepat, memisahkan data master dari data transaksi, menggunakan kunci unik yang ketat untuk mengidentifikasi pengguna dan katalog. Oke, di sini saya akan menunjukkan codingannya. Di sini ada ini, ada node dan node unit juga seperti di ketentuan. Ya, seperti itu. Dan ada foreign keys-nya yang ada tiga tadi, mahasiswa ID mahasiswa, ini referensinya di bawahnya, ada buku ID buku, lalu ada petugas ID petugas. Oke, saya rasa sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.